Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi Bernoulli. Untuk pengertian, distribusi Bernoulli adalah jenis distribusi khusus yang digunakan untuk memodelkan contoh kehidupan nyata dan dapat digunakan dalam berbagai jenis aplikasi. Percobaan acak yang hanya menghasilkan 1 atau 0 ini disebut dengan percobaan Bernoulli. Nah, jika peubah acak X mempunyai distribusi Bernoulli dan dikatakan peubah acak Bernoulli, jika dan hanya jika distribusi peluangnya berbentuk P X sama dengan X, ini sama dengan P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X, di mana P X sama dengan X adalah probabilitas variabel acak X yang memiliki nilai X, kemudian untuk X-nya itu dia bernilai 0 atau 1. Ini adalah nilai dari variabel acak X, dan P adalah probabilitas sukses, kemudian untuk 1 min P-nya adalah probabilitas gagalnya. Nah, untuk itu kesimpulannya, distribusi Bernoulli hanya 1 kali percobaan yang dilakukan. Kemudian terdapat 2 kemungkinan hasil, yaitu hasilnya yang pertama adalah sukses, kita simbolkan bahwa X-nya sama dengan 1, dan yang kedua tidak sukses dengan X-nya sama dengan 0. Peluang sukses diketahui secara eksplisit ini sebesar P. Lalu penulisan X akan mengikuti bin itu adalah binomial dengan N-nya sama dengan 1, lalu peluangnya adalah P. Ini merupakan ciri atau tanda bahwa percobaan tersebut merupakan percobaan distribusi Bernoulli. Baik, untuk contoh distribusi Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama pada kegiatan melempar koin. Jadi pada saat melempar koin yang adil, probabilitas yang memperoleh kepala ini dikatakan berhasil atau ekor gagal, ini mengikuti distribusi Bernoulli. Hasil setiap pelemparan dapat dimodelkan menggunakan rumusnya. Lalu yang kedua adalah penelitian medis. Penelitian medis pun ini menggunakan distribusi Bernoulli. Jadi para peneliti sering mengkategorikan hasil pengobatan dalam uji klinis sebagai hasil berhasil atau tidak distribusi Bernoulli. Membantu menganalisis kemanjuran obat atau pengobatan baru, kemudian membantu menentukan apakah obat tersebut memberikan hasil yang positif. Lalu yang ketiga adalah analisis pasar. Saat mempelajari perilaku pelanggan atau tren pasar, variabel seperti keputusan pembelian, ini berupa membeli atau tidak membeli, dapat dimodelkan dengan menggunakan distribusi Bernoulli. Nah, pemodelan ini memungkinkan bisnis untuk memahami preferensi konsumen dan membuat keputusan yang tepat. Lalu ada kontrol kualitas. Nah, proses manufaktur seringkali melibatkan situasi lulus atau gagal, seperti memeriksa apakah suatu produk memenuhi spesifikasi tertentu. Kemudian distribusi Bernoulli ini dapat membantu menilai kemungkinan keberhasilan atau kegagalan dalam pengendalian kualitas, lalu membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalahnya. Baik, langsung saja ke contoh soal. Di sini yang pertama contohnya adalah misalkan kita akan melempar sebuah koin. Nah, lalu probabilitas gambar kita katakan adalah sukses. Ini adalah P sama dengan 1/2 dan probabilitas angkanya ini dikatakan gagal adalah 1 min P sama dengan 1/2. Nah, probabilitas mendapatkan gambar, ini tadi rumusnya adalah PX sama dengan X sama dengan P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X. Nah, di sini untuk gambar itu adalah sukses, maka X-nya adalah 1. Lalu kita ganti X-nya dengan 1.
Sehingga kita dapat bahwa di sini P-nya adalah 1/2, jadi 1/2 pangkat 1, lalu dikali 1 dikurangi 1/2, dipangkatkan 1 kurangi 1 adalah 0. Nah, bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Lalu 1/2 pangkat 1 adalah 1/2. Nah, 1/2 dikali 1 hasilnya adalah 1/2. Jadi, probabilitas mendapatkan gambarnya adalah 1/2. Kemudian, untuk probabilitas mendapatkan angka, berarti ini yang gagal. Kalau gagal itu tadi dikatakan bahwa X-nya sama dengan 0. Nah, di sini X-nya sama dengan 0, maka kita ganti X-nya dengan 0. Sehingga didapat 1/2 pangkat 0, lalu dikalikan dengan 1 dikurangi 1/2, pangkat 1 dikurangi 0 adalah 1. Nah, ini adalah jadi 1, kemudian 1 dikurangi 1/2 hasilnya adalah 1/2 dipangkatkan 1. Jadi hasil akhirnya adalah 1/2. Contoh berikutnya, misalkan di sini sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Jika diasumsikan sukses ketika muncul mata dadu ganjil, tentukan peluang sukses dari hasil lemparan sebuah dadu. Nah, kalau ada kata sebuah, berarti ini 1 kali kan ya, berarti soal ini merupakan soal distribusi Bernoulli. Nah, untuk menjawab soal tersebut, nah hasil lemparan sebuah dadu kita misalkan adalah T. T-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu kita misalkan bahwa A adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil itu 1, 3, 5. Maka PA-nya, peluang A-nya, ini sama dengan 3 dari 6. Kita simbolkan dengan P. Lalu kita masukkan ke dalam rumus bahwa P, X sama dengan 1. Kenapa 1? Karena di sini peluang sukses. Sukses itu adalah X-nya sama dengan 1. PX sama dengan 1 sama dengan 3/6 pangkat 1 dikali 1 dikurangi 3/6 pangkat 1 kurangi 1. Nah, ini 1 dikurangi 1 hasilnya 0, maka yang 1 dikurangi 3/6 hasilnya 1 ya. Hasilnya berarti PX sama dengan 1-nya adalah 3/6. Jadi, peluang sukses dari hasil lemparan sebuah dadu yang bernilai ganjil adalah 3/6. Berikutnya, sebuah penelitian medis ingin mengetahui efektivitas obat baru untuk menyembuhkan penyakit X dari 100 pasien yang diobati dengan obat tersebut. Nah, 70 pasien sembuh dan 30 pasien tidak sembuh. Kemudian kita hitung, yang pertama probabilitas seorang pasien sembuh setelah diobati dengan obat tersebut. Dan yang kedua, probabilitas seorang pasien tidak sembuh setelah diobati dengan obat tersebut. Nah, di sini ini kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Nanti P, X sama dengan X, ini sama dengan P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X. Nah, ini untuk pasien sembuh, artinya berarti dia sukses. Kalau dia sukses, maka X-nya sama dengan 1. Kalau tidak sembuh, berarti dia yang gagal. Kalau gagal, berarti X-nya sama dengan 0. Lalu kita menjawab soal yang nomor 1. Berarti P, X sama dengan 1. Nah, di sini P-nya berapa? Ini 70/100 jadinya ya. 70/100 dipangkatkan 1, kemudian 1 dikurangi 70/100, ini dipangkatkan 1 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 70/100, ini jadi 1 atau 7/10. Kemudian untuk soal yang nomor 2, berarti P, X sama dengan 0, karena dia X-nya yang gagal ya. Berarti 70/100 dipangkatkan 0,
dikali 1 dikurangi 70/100 pangkat 1 min 0. Ini hasilnya 1 dikali, jadi ini 30/100 pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 30/100, atau kalau disederhanakan menjadi 3/10. Ini ya jawabannya. Contoh berikutnya, peluang seorang mahasiswa meraih nilai A pada mata kuliah matematika diskrit adalah 3/5. Kemudian seorang mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah matematika diskrit ini sedang berada di kantin. Berapa peluang bahwa nilai matematika diskritnya bukan 0? Oke, ini ada kata bukan. Kemudian di sini peluangnya 3/5 untuk yang matematika diskrit, nilainya A. Nah, soal di sini dia merupakan distribusi Bernoulli ya, karena di sini ada kata seorang. Nah, rumusnya tadi bahwa P sama dengan X sama dengan P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X. Nah, kita cari dulu nilai P-nya. P-nya itu adalah, di sini sudah diketahui bahwa P-nya adalah 3/5. Langsung kita masukkan. Ini karena dia bukan A, maka yang dicari adalah yang gagal. Maka P X sama dengan 0. Berarti 3/5 pangkat 0 dikali 1 dikurangi 3/5 pangkat 1 dikurangi 0. Ini hasilnya adalah 1 dikali, ini jadi 2/5 pangkat 1. Hasilnya adalah 2/5. Jadi peluang nilai matematika diskritnya bukan A adalah 2/5. Oke, untuk pembahasan mengenai distribusi Bernoulli saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.